got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that three old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Daulia Sapitri. Saya merupakan mahasiswa di Institut Teknologi dan Bisnis Banten. Di sini saya sedang berada di Sekolah SMK Miftahul Falah, di mana di sini saya akan melakukan observasi serta wawancara dengan kepala sekolah SMK Miftahul Falah mengenai kepemimpinan. Baik, untuk mengetahui proses selanjutnya, tonton video sampai akhir. Baik, di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Miftahul Falah. Sebelumnya mohon maaf Kak, boleh diperkenalkan namanya Pak? Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Syekhu Anwar. Saya Kepala Sekolah dari SMK Miftahul Falah. Baik, terima kasih Bapak Syekhu Anwar. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena dari sekian kesibukan Bapak yang padat itu bisa menyempatkan waktunya untuk meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara pada siang hari ini. Baik Bapak, izin saja Pak langsung izin bertanya Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak mendefinisikan gaya kepemimpinan Bapak di SMK Miftahul Falah dan bagaimana gaya tersebut mempengaruhi budaya kerja para guru serta staf sekolah ini Pak? Gaya kepemimpinan saya adalah gaya kepemimpinan yang dimana berkaitan dengan emosional, yang dimana kegiatan kepala sekolah itu pasti yang namanya harus bisa menarik guru agar mengikuti apa yang capaian sekolah sudah tentukan. Kegiatan atau gaya kepemimpinan ini itu kita harus bisa namanya duduk bareng bersama dengan guru-guru ataupun dengan yang staf jajaran. Kita mengetahui kesibukan mereka itu apa sih guru-guru, terus hal yang harus dipenuhi guru-guru itu apa saja. Kita harus coba yang namanya duduk bersama-sama, kita menyelesaikan target yang ingin dicapai itu apa dan kesibukan guru itu apa. Karena kalau kita tidak paham dengan kondisi guru, kita susah untuk juga mengatur yang namanya guru-guru tersebut. Nah, kalau misalnya kegiatan emosional ini kita mulai dari satu demi satu guru dan staf jajaran yang dimana pasti berkaitan dengan yang namanya perasaan. Kalau kita udah dapat yang namanya perasaannya setiap guru dan setiap jajaran, mudah untuk sekali kita untuk mengarahkan kegiatan dan tujuan itu yang dicapai. Seperti itu. Tapi bukan berarti kegiatan emosional itu mempengaruhi yang namanya ketegasan. Ketegasan itu bagi pemimpin harus dilakukan, gitu. Karena berkaitan dengan target kita sebagai yang namanya kepala sekolah yang ingin dicapai itu seperti apa. Oke, nah untuk budayanya sendiri, alhamdulillah budaya di SMK Miftahul Falah ini cukup baik. Artinya pas setiap permasalahan, setiap ada yang diskomunikasi itu kita lakukan secara duduk bersama. Gitu. Hal-hal yang kita tidak tahu, baik itu guru ataupun kepala sekolah tidak tahu, kita saling memberitahu seperti itu. Bahkan saling yang namanya mengajarkan antara guru satu dengan guru yang lain. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua Pak, saya penasaran bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah SMK, strategi dasar apa yang Bapak terapkan untuk memaksimalkan kurikulum dan keterampilan siswa selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja di era saat ini? Oke. Dari tahun saya menjabat di tahun 2025 sampai dengan 2020 ini, saya lebih menargetkan adalah banyak-banyak mencari kerjasama dengan industri. Bahkan mungkin kita sudah ada yang namanya guru tamu. Kalau udah ada yang namanya guru tamu, kita yang bisa yang namanya menyejarkan antara kurikulum sekolah dengan yang namanya kerja di industri itu seperti apa. Setelah kita mengetahui, otomatis kita sebagai yang namanya SMK membuat kurikulum baru dari penggabungan kurikulum dari industri dengan kurikulum di sekolah. Nanti guru tamu ini akan mengarahkan siswa untuk kerja setelah lulus itu ngapain aja sih. Mereka yang nanti mengajarkan seperti itu. Guru tamu itu setiap 2 bulan sekali kedatangan guru tamu. Tujuannya untuk apa? Agar yang namanya siswa yang telah lulus di sini mengetahui dan sudah punya bekal
mereka setelah lulus itu bisanya apa saja seperti itu. Untuk kerjasama ini mungkin dari Distrikal sendiri kita kerjasama dengan yang namanya Ramayana, mungkin dari dulu dari Ramayana, kita Ramayana sekarang dan Ramayana Cirebon. Nah, selalu ada yang namanya guru tamu yang dimana menjelaskan kegiatan di Ramayana itu seperti apa aja, untuk penjualan itu seperti apa. Nah, untuk DKV biasanya kita mendatangkan dari yang namanya percetakan, media percetakan. Untuk apa? Untuk ketika mereka ibaratnya terjun, mereka sudah tahu kompetensi apa sih. Contohnya membuat banner itu seperti apa, gitu. Membuat yang namanya brosur itu sudah apa, seperti apa. Sehingga nanti ketika misalkan turun, mereka sudah mengetahui lagi, gitu. Selanjutnya untuk akuntansi, alhamdulillah kita udah bekerja sama dengan bank, gitu. Jadi fokusnya adalah bagaimana mereka bisa yang namanya pencatatan baik dari yang jurnal dari transaksi sampai dengan jurnal penutup, seperti itu. Nah, pengelolaannya dalam dunia kerja itu mungkin cukup rumit, ditambah yang namanya kita mencari dunia kerja yang sesuai dengan jurusan, karena tidak semua perusahaan itu menerima. Apalagi diajak untuk kerjasama mencari guru tamu. Alhamdulillah ini juga kita kemarin sudah kerjasama dengan yang namanya lembaga untuk bisa namanya mendapat titipan. Gitu. Alhamdulillah udah kerjasama sudah mulai diarahkan, tapi untuk saat ini kita masih tahap yang namanya belajar bahasa. Gitu. Untuk yang namanya pelaksanaan kerja di Jepangnya kita masih belum ada. Gitu. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi. Untuk selanjutnya, saya ingin bertanya juga Pak, boleh nggak Pak diceritakan sedikit salah satu keputusan paling sulit atau kontroversial yang pernah Bapak ambil selama memimpin di sekolah SMK ini Pak? Dan bagaimana Bapak mengelola dampaknya terhadap lingkungan sekolah Pak? Oke, yang paling sulit itu adalah mengambil keputusan dalam hal kurikulum. Karena kurikulum itu berkaitan dengan sekolah yang dimana sudah dibentuk oleh pusat. Kita sebagai sekolah harus mendirikan yang namanya kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekolah. Satu, yang kedua itu mengajak duduk bareng bersama adalah industri. Otomatis kan industri punya yang namanya kinerjanya masing-masing. Nah, kita harus berani menyeimbangkan antara kurikulum pendidikan dengan kurikulum yang namanya di industri. Itu yang perusahaan yang paling berat. Karena kalau misalkan ini kita ada sedikit diskon, pasti capaian atau target yang kita ingin tuju itu gagal. Seperti itu. Nah, salah satunya mungkin dari kurikulum itu kita ambil yang namanya adalah karakter siswa. Yang dimana karakter siswa itu mengisi banyak sekali poin-poin yang ada, bukan hanya dengan karakter, tapi pengetahuan yang harus dicapai oleh siswa untuk di dunia usaha. Itu paling dari kegiatan kurikulum saja. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak menjaga motivasi dan performa para pendidik yaitu guru agar tetap berdedikasi serta pendekatan apa yang Bapak lakukan ketika ada staf atau guru yang kinerjanya mulai menurun? Oke, untuk guru-guru ibaratnya pasti ada yang namanya naik turun. Ngajar di kelas itu, apalagi kalau ibaratnya dalam satu hari itu ngajar benar-benar full. Udah terkuras emosi, udah terkuras yang namanya pengetahuan, ditambah harus yang namanya mendisiplinkan siswa. Karena di tingkat SMK pun mungkin tidak terlalu jauh dengan yang tingkat SMP atau SD, karena harus perlu yang namanya dilatihkan. Pendekatan saya itu adalah dengan emosional, jauh beda. Karena apa? Karena emosional itu lebih yang namanya hati ya. Ibaratnya kalau hatinya kita udah nyatu, gampang guru itu untuk digerakkan. Untuk meningkatkan guru atau yang namanya ketika guru motivasinya lagi turun, lagi down, paling saya memberi motivasinya secara sederhana. Kalau misalnya kita sebagai guru aja dulu, apalagi anak-anaknya, jadi mau tidak mau kita sebagai guru harus selalu yang namanya semangat. Kalau misalnya kita tidak bisa semangat,
anak-anaknya pun akan semangat. Gitu. Hal-hal tersebut yang saya selalu tanamkan kepada guru. Selain itu, yang paling berkaitan dengan yang namanya agama. Gitu. Kalau misalkan kita ibaratnya kerjanya itu tidak 100%, hasilnya pun juga tidak akan 100%. Seperti itu. Paling sedikit motivasi-motivasi itu saja, yang dimana sesuai dengan gurunya. Kita cara pendekatan kita sebagai kepala sekolah dengan guru agar yang namanya guru itu selalu semangat dalam mengajar. Baik Bapak, pertanyaan terakhir Pak. Dalam dinamika organisasi sekolah, konflik internal pasti selalu terjadi Bapak. Bagaimana langkah analisis Bapak atau pendekatan pribadi Bapak dalam menyelesaikan perbedaan pendapat antar guru, orang tua atau pihak dari yayasan atau sekolah Pak? Oke, untuk yang namanya menghindari konflik-konflik tersebut, kita ada yang namanya musyawarah baik itu untuk yang namanya masyarakat atau wali siswa, itu dengan yang namanya komite itu pasti targetnya adalah masyarakat bagaimana caranya paham dengan kondisi sekolah, dan kita pun sebagai sekolah juga harus paham tentang kondisi masyarakat, baik itu dari yang namanya pengetahuan masyarakat serta pengetahuan dari yang namanya ekonomi masyarakat. Tidak bisa kita menghendaki yang namanya keinginan kepala sekolah dan yayasan itu harus disetujui benar-benar sama masyarakat. Kita setiap masalah akan ada yang namanya musyawarah rapat, biasanya wali siswa, untuk yang namanya mencari jalan keluar. Baik saya pun dengan yayasan pasti akan selalu konflik, tapi konflik itu tujuannya untuk apa? Konfliknya itu kita sebagaimana sih sekolah ini bisa maju dengan tanpa ibaratnya mohon maaf kayak misalnya kegiatan yang harus berkaitan dengan yang namanya ekonomi atau keuangan, pasti akan harus ada yang ingin dikorbankan, dan kita juga jelaskan kepada masyarakat tuh sekolah itu seperti ini, tapi kegiatan anak-anak itu banyak sekali dilakukan. Kita paling misalkan target uang yang harus berkumpul seperti ini, tapi kita musyawarahkan lagi, mau setengahnya silakan, mau full juga silakan. Jadi intinya untuk menyelesaikan masalah itu kita perlu yang menyuguh barang secara bersama-sama. Baik Bapak, atas jawaban yang telah Bapak berikan, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak. Saya Ida Aulia Savitri, saya pamit undur diri. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Assalamualaikum